Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini tanggal 9 September 2020 kita akan memulai ibadah gabungan sektor 1 sampai sektor 6 GPIB Harapan Indah. Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini kami akan memulai kegiatan ibadah keluarga sektor 1 sampai 6 Jemaat GPIB Harapan Indah. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang selalu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang untuk jalan kami. Karena itu kami mohon, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkannya. Terlebih-lebih mampukan kami untuk selalu setia menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup beriman kami. Bersabdalah Bapa, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dalam ibadah keluarga saat ini terambil dari kitab Amsal pasal 4. Kitab Amsal pasal 4 pada ayat yang kelima dan 6. Demikian firman Tuhan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia untuk setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup beriman. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan Alkitab Kitab Amsal 4 ayat 5 dan 6 ini diangkatlah tema kiranya hikmat selalu besertamu. Kita semua tahu, pada waktu Salomo mau mengawali tugas dan tanggung jawabnya sebagai raja untuk menggantikan ayahnya Daud, yang pertama-tama dia minta dari Allah bukan bala tentara yang kuat supaya ketika dia berperang dia menang, bukan kekayaan yang banyak, bukan kekuatan dan kesehatan jasmani, bukan pekerjaan yang sukses, bukan keluarga yang bahagia dan sebagainya, seperti yang setiap saat kita minta dalam doa kita masing-masing atau keluarga. Bukan itu yang dia minta. Tapi yang Salomo minta adalah hikmat. Dia hanya minta itu. Hikmat dari Allah supaya dia mampu memimpin umat Israel sebagai raja. Itu kita bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 3. Keseluruhan ayat itu adalah merupakan doa Salomo. Setelah dia minta itu, Salomo meminta hikmat itu, Allah lalu menepati doanya. Karena menurut Allah, doa Salomo itu baik. Dan ketika Allah memberikan hikmat kepada Salomo, ada dua orang ibu yang datang mengadu kepada Salomo tentang salah satu anak yang mereka rebut. Ada dua ibu yang datang untuk mengadu kepada Salomo bahwa
Anak yang ada itu adalah anaknya. Dua orang ibu ini berebutan salah satu anak. Padahal dari salah satu ibu ini bukan punya anak. Karena dia punya anak, mereka melahirkan bersama pada hari yang sama, tapi salah satu anak dari salah satu ibu itu meninggal. Lalu Bapak Ibu tahu kalau kita di pengadilan untuk memutuskan hal itu harus ada bukti. Sedangkan tidak ada seorang pun yang hadir pada saat kedua orang ibu ini melahirkan. Apa yang Salomo putuskan pada saat itu? Salomo mengatakan, berilah saya pedang dan saya akan membelah anak ini untuk dibagi dua. Yang punya anak langsung mengatakan, tidak usah, berilah dia kepada ibu yang lain. Tapi ibu yang bukan punya anak ini ngotot, belah saja anak itu, potong saja dia. Dari situ hikmat dari Salomo yang diberikan Allah itu terbukti, bahwa yang suruh potong itu bukan dia punya anak. Sedangkan yang mengatakan bahwa anak itu tidak boleh dipotong, dia itu yang punya anak. Itu Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu hikmat yang diberikan Allah kepada Salomo, sehingga kitab Amsal ini Salomo yang menuliskannya. Salomo di dalam kitab Amsal ini pada ayat pasal-pasal awal di sana dikatakan, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna dan seterusnya. Bahkan Salomo mengatakan, takut akan Tuhan itulah hikmat. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Nah, bacaan kita pada saat ini secara khusus pasal 4 ayat 5 dan 6 ini Salomo mengungkapkan tentang hikmat adalah nasihat orang tua kepada anak-anaknya tentang kehidupan. Kiranya hikmat selalu besertamu. Tema kita kan, kiranya hikmat selalu besertamu. Nah, setelah dia memperoleh hikmat dari Allah seperti yang dia minta, hari-hari bahagia pemerintahan Salomo ternyata tidak berlangsung terus-menerus. Ada satu komentar yang tajam di dalam kitab 1 Raja-Raja yang memperhatikan bahwa setelah membangun bait suci, Salomo mencurahkan waktu dan energinya atau tenaganya 2 kali lipat hanya untuk membangun istananya sendiri. Ia ternyata tidak mampu mengendalikan nafsu bermewah-mewah yang luar biasa di segala bidang kekayaan, kekuasaan, cinta, dan hal-hal politik lainnya. Kelihatannya dia sangat terobsesi dengan hasrat yang kuat untuk mengalahkan siapapun yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Sehingga secara perlahan-lahan kesetiaan Salomo yang awalnya itu berapi-api kepada Tuhan mulai memudar. Biasanya begitu kan, contoh tadinya orang yang tidak punya, setelah punya dia lupa pada Tuhan. Mungkin tidak semua memang, tapi umumnya terjadi seperti itu. Nah, 1 Raja-Raja juga menulis tentang kehidupan terakhir Salomo. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan lagi seperti Daud ayahnya. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 pada ayatnya yang ke-6. Akan tetapi walaupun pada akhirnya Salomo gagal menyenangkan hati Allah, tapi dia pernah melakukan hal-hal yang berguna. Berkat-berkatnya
yang sangat besar itu untuk kebaikan yang cukup banyak. Sebelum dia kalah terhadap kehidupan ini, dia pernah melakukan kebaikan. Di bidang seni misalnya, dia menciptakan banyak karya yang sangat bermutu dan mengesankan, di antaranya kitab Amsal ini tentang hikmat yang dari Allah. Kitab Amsal tentang hikmat ini ibarat seorang tua yang bijaksana dikelilingi orang-orang muda yang belajar untuk memperoleh hikmat. Nah, untuk dapat menjalani kehidupan yang baik dan yang benar tentunya menurut Allah. Dan hikmat intinya adalah seperti yang saya katakan tadi, takut akan Tuhan itu hikmat. Mendapat hikmat sebagai pohon kehidupan. Sama seperti Salomo, pada awalnya dia memimpin sebagai raja, semua nasihat ayahnya dia ikuti. Takut akan Tuhan, dia lakukan dengan takut pada Tuhan. Ketika takut akan Tuhan luntur dan juga lupa pada nasihat ayahnya, maka kejatuhan demi kejatuhan melanda hidupnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita buka hati agar Yesus tetap berdiam dalam kehidupan kita. Seperti kata Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di tengah perkembangan pesat kehidupan saat ini, di tengah-tengah ancaman COVID-19 saat ini, yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tidak bisa kita pegang dengan tangan, hanya Dialah, Allah di dalam Kristuslah yang menjadi tempat kekuatan kita. Hanya itu. Mari kita hidup di dalam Dia. Kita akan menikmati kebahagiaan. Kiranya hikmat selalu beserta kita, dan takut akan Tuhan, itulah hikmat. Tuhan Yesus memberkati, menjaga, melindungi, dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan terima kasih patut kembali kami naikkan kepada Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Karena kami yakini Tuhan Allah di dalam Kristus tidak pernah berhenti untuk menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, penyertaan, perlindungan, anugerah, dan berkat-Mu. Itulah yang membuat kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Karena itu kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat GPIB Harapan Indah, seluruh majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, Bapak Pendeta Tambunan yang saat ini sedang beristirahat untuk memperoleh pemulihan yang sempurna, tim multimedia yang selalu setia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kami percaya apa yang mereka lakukan ini, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menyertai mereka dengan berbagai pergumulan hidup, pekerjaan, studi. Ya Bapa, hanya kepadamu saja kami punya pengharapan. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan hidup jemaat GPIB Harapan Indah. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan pribadi-pribadi, jemaat dan keluarga lepas keluarga. Inilah doa kami,
inilah syukur kami, yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.